Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Bimbel Ummu Ibrahim. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Sebelumnya, Ibu ucapkan banyak terima kasih kepada kalian yang telah bersedia mengklik dan menonton video ini. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan membahas mengenai Ayo Kita Berlatih 1.3 soal uraian nomor 6-12. Baik, kita masuk soal nomor 6. Tentukan A. Banyak angka 0 pada hasil bagi 2014 dibagi dengan 2014. Jadi di sini kita akan bahas yang A dulu ya. Yang A kita akan selesaikan dengan pembagian bersusun. Jadi kita buatkan dulu di sini 2014. Jadi 2014-nya 3 kali ya, dibagi dengan 2014. Baik, 2014 kita bagi dengan 2014, kita selesaikan ini dulu. 2014 kita bagi dengan 2014, hasilnya 1. 1 dikali 2014, 2014. Kita kurangkan. 2014 kita kurang dengan 2014, hasilnya 0. Kita turunkan satu angka. Jadi dalam pembagian bersusun seperti ini, kita hanya boleh menurunkan satu angka saja. Jadi di sini kita turunkan satu angka, yaitu angka 2. 2014 dikali berapa hasilnya 2 atau mendekati 2, yaitu 2014 dikali dengan 0. Jadi 0 kita kalikan dengan 2014, hasilnya 0. 2 dikurang 0, hasilnya 2. Kita turunkan satu angka lagi, yaitu angka 0 di bawah sini. Jadi angka 20. 2015 dikali berapa yang mendekati dengan 20? Masih sama. Dikali dengan 0. 0 dikali 2014, hasilnya 0. Jadi 2020 kita kurang dengan 0, hasilnya 20. Kita turunkan satu angka, yaitu angka 1, 201. 2014 dikali berapa hasilnya mendekati dengan 201, masih sama, dikali dengan 0. 0 dikali 2014, hasilnya 0. 201 kita kurang 0, hasilnya 201. Baik, kita turunkan satu angka lagi, yaitu angka 4. Jadi di sini 2014. 2014 kita bagi dengan 2014, hasilnya 1. 1 dikali 2014, hasilnya 2014. Kita kurangkan. 2014 kita kurang 2014, hasilnya 0. Baik, sekarang kita turunkan lagi satu angka, yaitu angka 2. Angka 2. 2014 dikali berapa yang mendekati 2, yaitu dikali dengan 0. 0 dikali 2014, hasilnya 0. 2 dikurang 0, hasilnya 2. Kita turunkan satu angka, yaitu angka 0. Jadi di sini 20. 2014 kita kali berapa yang mendekati 20? Masih sama. Kita kalikan dengan 0. 0 dikali 2014, hasilnya 0. Jadi 20 kita kurang dengan 0, hasilnya 20. Kita turunkan satu angka, yaitu angka 1. Jadi di sini 201. 2014 dikali berapa hasilnya mendekati dengan 201, yaitu dikali dengan 0. 0 dikali 2014, hasilnya 0. Baik, di sini 201 kita kurang dengan 0, hasilnya 201. Kita turunkan satu angka, yaitu angka 4. Jadi di sini angkanya 2014. 2014 dikali berapa hasilnya 2014? Jadi 2014 dikali dengan 1. 1 dikali 2014, hasilnya 2014. 2014 dikurang 2014, hasilnya 0. Baik, di sini hasilnya adalah 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Kita letakkan titiknya 1, 2, 3, titik, 1, 2, 3, titik. Baik, di sini pertanyaannya, banyak angka 0 pada hasil bagi 2014 dibagi dengan 2014 ada berapa?
123, 123. Berarti ada 6 ya. Berarti banyak angka 0, ada 6 angka 0. Baik, di sini kita akan lanjutkan nomor 6 yang B. Apabila angka 2, 1, 0, dan 4 masing-masing terdapat 300 angka seperti pola soal A, berapakah hasil baginya ketika dibagi 2014? Jadi maksudnya adalah 2014 ini ketika ada 300 pengulangan, 300 kali, kemudian dibagi dengan 2014, itu hasilnya berapa? Nah, kalau kita gunakan kalkulator, otomatis hasilnya itu tidak terdefinisi karena angkanya terlalu banyak ya. Nah, untuk menjawab soal ini kita buatkan sebuah alternatif. Nah, nantinya kita akan menggunakan rumus barisan dan deret aritmatika. Baik, di sini 2014 kita bagi dengan 2014 itu hasilnya 1. Di sini tidak ada angka 0 hasilnya ya. Kemudian 2014 kita bagi dengan 2014 itu hasilnya 10.001. Hasilnya ini ada 3 angka 0 dan 2 angka 1. 1 di sini mewakili banyaknya atau pengulangan 2014 sebanyak 2 kali. Nah, kemudian 2014 kita bagi dengan 2014. Hasilnya 100 juta 10.001. Di sini hasilnya terdapat 6 angka 0 dan 3 angka 1. Nah, masih sama, 1 di sini mewakili pengulangan 2014 sebanyak 3 kali. Baik, kemudian 2014 kita bagi dengan 2014, hasilnya banyak sekali ya. Nah, hasil ini di sini terdapat 9 angka 0 dan ada 4 angka 1. Nah, 1 di sini masih sama, mewakili banyaknya pengulangan 2014 sebanyak 4 kali. Nah, seperti yang Ibu sampaikan tadi, di sini kita akan menggunakan rumus barisan dan deret aritmatika. Rumusnya adalah UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 B. Nah, di sini kita masukkan jumlah angka 0 ya. Tadi di sini 0, kemudian 3, 6, 9. Ya kan? 0 di sini suku pertama, 3 di sini suku kedua, 6 suku ketiga, 9 suku keempat, dan seterusnya. Jadi di sini kita mau mencari U ke 300. Baik, di sini kita ketahui bahwa A-nya di sini 0, kemudian B-nya ada 3. Kita masukkan rumusnya. UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B. Kemudian U300 itu sama dengan A-nya 0. Kemudian ditambah N-nya kita masukkan nilainya 300 dikurang 1. B-nya 3. Dari mana 3? Bedanya 3. Jadi di sini selisihnya 3 ya. 3 dikurang 0, 3. 6 dikurang 3, 3. 9 dikurang 6, 3. Jadi bedanya 3. Oke, baik, kita lanjut. 0 ditambah 300 dikurang 1, 299. 3-nya kita turunkan, jadi 299 dikali 3. Nah, di sini 0 ditambah 299 dikali 3, hasilnya 893. Nah, maka hasil baginya adalah 1001, 001 sampai seterusnya. Dengan jumlah angka 0-nya ini sebanyak 897 kali dan angka 1 sebanyak 300 kali. 300 kali mewakili angka 1 ini seperti yang tadi mewakili banyaknya 2014. Jadi hasilnya cukup banyak ya. Oke, nomor 6 semuanya sudah kita jawab. Nomor 7, tentukan hasil dari tanpa menghitung satu persatu. Sekarang kita bahas dulu yang A ya. Yang A, 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 8 ditambah 10 sampai 100. Jika kita perhatikan di sini, bilangan yang disajikan ini adalah bilangan genap yang dimulai dari 2 sampai 100. Nah, di sini sudah Ibu tuliskan 2 ditambah 4
ditambah 6, ditambah 8, ditambah 10, sampai ditambah 100. Nah, di sini bisa kita operasikan 2 ditambah 100 itu hasilnya 102. 4 ditambah 98 hasilnya 102. Kemudian 6 ditambah 96 hasilnya 102. 46 ditambah 54 hasilnya 102. 48 ditambah 52 hasilnya 102 juga. Baik, di sini susunan pasangan bilangan ada 2 ditambah 100, 4 ditambah 98, 6 ditambah 96, 46 ditambah 54, sampai 48 ditambah 52. Jadi, banyak bilangan genap dari 2 sampai 100 itu, ini ada 50 bilangan, dan banyak pasangan bilangannya adalah 25. Dari mana 25? 50 kita bagi dengan 2, karena saling berpasangan. Kemudian, dengan jumlah setiap pasang bilangan itu adalah 102. Nah, maka hasil penjumlahan bilangan tersebut adalah 102 kita kali dengan 25. Karena ada 25 pasang bilangan, jadi hasilnya 2550. Nomor 7 yang B, negatif 1 ditambah 2, negatif 3 ditambah 4, sampai positif 100. Kalau kita perhatikan di sini, bilangan yang disajikan adalah kalau bilangan ganjil itu tandanya negatif, kalau bilangan genap itu tandanya positif. Nah, kita bisa selesaikan dengan mengoperasikan bilangan 2. Kalau kita jumlahkan dengan positif 100, ini hasilnya 102. Positif 102. Kemudian negatif 3 kita operasikan dengan negatif 99, negatif 3 dikurang 99, ini hasilnya adalah negatif 102. Lalu positif 4, kalau kita jumlahkan dengan positif 98, ini hasilnya positif 102. Kemudian 48 kalau kita operasikan dengan positif 54 itu hasilnya positif 102. Negatif 49 kita operasikan dengan negatif 53, ini hasilnya negatif 102. Positif 50 kita jumlahkan dengan positif 52, ini hasilnya positif 102. Nah, bilangan-bilangan ini memiliki masing-masing pasangan. Yang tidak memiliki pasangan di sini hanya negatif 1 dan negatif 51. Nah, baik. Di sini bisa kita sederhanakan positif 102 dikurang 102, ini kan hasilnya 0. Jadi positif dan negatif ini hasilnya 0. Kemudian 4 dengan bilangan sesudahnya ini hasilnya 0. Negatif 47 dengan bilangan sebelumnya ini hasilnya 0. Kemudian negatif 49 dengan positif 48 ini hasilnya 0. Lalu begitu juga dengan bilangan sebelahnya, 53 sampai positif 100 ini hasilnya juga 0. Baik, jadi di sini yang bersisa itu ada negatif 1, positif 50, negatif 51 dan positif 53. Kita bisa tuliskan di sini negatif 1 ditambah 50, kemudian negatif 51 ditambah 52. Baik, di sini kita bisa kelompokkan negatif 1 dengan negatif 51, kemudian positif 50 dengan positif 52. Negatif 1, negatif 51, ini hasilnya negatif 52, kemudian ditambah 50 ditambah 52, ini hasilnya positif 102. Jadi di sini 52, negatif 52 ditambah 102, ini hasilnya adalah 50.
Kita punya hutang 52, kita bayar 102, hasilnya positif 50. Sekarang nomor 7, yang C. Yang C ini negatif 100, negatif 99, negatif 98, sampai positif 99. Nah, di sini kita bisa operasikan, kita bisa coret negatif 99, kita jumlahkan dengan positif 99, ini hasilnya 0. Kemudian negatif 98 kita jumlahkan dengan positif 98, hasilnya juga 0. Lalu negatif 97 kita jumlahkan dengan positif 97, hasilnya 0. Negatif 2 kita jumlahkan dengan positif 2, hasilnya 0. Lalu negatif 1 kita jumlahkan dengan positif 1, hasilnya 0. Maka yang tersisa di sini adalah negatif 100 dan 0. Jadi negatif 100 kita kurang dengan 0, maka hasilnya adalah negatif 100. Jadi hasil penjumlahan bilangan ini adalah negatif 100. Baik, sekarang kita lanjut soal nomor 8. Pak Amin mempunyai 20 ekor ayam, 16 ekor itik, dan 12 ekor angsa. Pak Amin akan memasukkan ternak ini ke dalam beberapa kandang dengan jumlah masing-masing ternak dalam tiap kandang sama. Berapa kandang yang harus dibuat Pak Amin? Jadi di sini kita buatkan dulu yang diketahui. Yang diketahui di sini adalah ayam 20 ekor, lalu itik 16 ekor, dan angsa 12 ekor. Nah, di sini yang ditanyakan adalah banyaknya kandang yang harus dibuat Pak Amin. Di sini diberikan keterangan bahwa jumlah masing-masing ternak dalam tiap kandang itu harus sama. Nah, kita dapat menyelesaikan permasalahan ini dengan menggunakan FPB. Kita cari dulu faktor dari 20, 16, dan 12. Kita cari menggunakan pohon faktor. Sekarang kita cari faktor dari 20. 20 dibagi 2, 10. Lalu 10 dibagi 2, 5. Maka 20 sama dengan 2 pangkat 2 dikali 5. Selanjutnya 16. 16 dibagi 2, 8. 8 dibagi 2, 4. 4 dibagi 2, 2. Maka 16 sama dengan 2 pangkat 4. Sekarang 12. 12 dibagi 2 sama dengan 6. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Maka 12 sama dengan 2 pangkat 2 dikali 3. Nah, di sini kita menggunakan FVB. FVB itu faktor persekutuan terbesar. Jadi kalau FVB kita mencari angka yang sama dengan pangkat terkecil. Jadi angka yang sama di sini adalah 2. 20 punya 2, 16 juga punya 2, 12 juga punya 2. Jadi kita ambil bilangan yang sama, lalu kita cari pangkat terkecil. Jadi yang pangkat terkecilnya adalah 2 pangkat 2. Nah, FVB-nya 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 hasilnya berapa? 4. Maka banyaknya kandang yang harus disediakan adalah 4 kandang. Nah, di sini diberikan keterangan tadi bahwa jumlah masing-masing ternak dalam setiap kandang itu harus sama. Maka di sini kita buatkan bahwa satu kandang itu harus berisikan. Nah, ayam, tadi kan ayamnya 20 ekor, maka 20 dibagi 4 sama dengan 5 ekor. Lalu itik tadi 16 ekor, jadi 16 dibagi 4 sama dengan 4 ekor. Dan angsa tadi 12, jadi 12 dibagi 4 sama dengan 3 ekor. Jadi dalam satu kandang itu berisikan ayam 5 ekor, itik 4 ekor, dan angsa 3 ekor. Sekarang kita masuk soal nomor 9. Bu Guru mempunyai 18 kue, 24 kerupuk, dan 30 permen. Makanan itu akan dibagikan kepada sejumlah anak dengan jumlah yang sama untuk masing-masing makanan yang diterima tiap anak. Berapa maksimal anak yang dapat menerima ketiga jenis makanan itu? Jadi di sini kita buatkan dulu yang diketahui. Yang diketahui adalah 18 kue, lalu 24 kerupuk, dan 30 permen. Nah, yang ditanya di sini adalah jumlah maksimal anak yang dapat menerima 3 jenis makanan. Nah, di sini kita dapat menyelesaikan permasalahan ini dengan menggunakan FVB.
Kita akan mencari faktor dari 18, 24, dan 30. Di sini masih sama, kita menggunakan pohon faktor. Sekarang kita cari yang 18 dulu. 18 dibagi 2, 9. 9 dibagi 3, hasilnya 3. Maka 18 itu sama dengan 2 dikali 3 pangkat 2. Sekarang 24. 24 itu 2. 24 dibagi 2, 12. 12 dibagi 2, hasilnya 6. Kemudian 6 dibagi 2, hasilnya 3. Maka 24 sama dengan 2 pangkat 3 dikali 3. Sekarang 30. 30 dibagi 2, hasilnya 15. 15 kita bagi dengan 3, hasilnya 5. Maka 30 sama dengan 2 dikali 3 dikali 5. Nah, karena FWB faktor persekutuan terbesar, jadi kita cari bilangan yang sama dengan pangkat terkecil. Di sini bilangan yang sama adalah 2 dan 3. Pangkat terkecilnya adalah 1. Jadi di sini 2 dikali 3 sama dengan 6. Maka jumlah maksimal anak yang dapat menerima ketiga jenis makanan tersebut adalah 6 orang anak. Nah, di sini satu anak itu mendapatkan kuenya tadi kan 18, maka 18 kita bagi dengan 6, hasilnya 3. Sekarang kerupuk tadi diketahui 24 kerupuk, maka 24 kita bagi dengan 6, hasilnya 4. Dan permen tadi 30 dibagi 6, hasilnya 5. Maka satu anak itu mendapatkan 3 kue, 4 kerupuk, dan 5 permen. Baik, kita lanjut soal nomor 10. Toko buah Harum Manis menerima 3 peti buah. Peti pertama berisi 140 kg apel, peti kedua berisi 84 kg mangga, dan peti ketiga berisi 72 kg jeruk. Buah itu akan ditumpuk di dalam lemari es besar. Banyak buah dalam tiap tumpukan harus sama. Nah, pertanyaannya, A. Berapa sebanyak-banyaknya tumpukan buah ada di dalam lemari es? Yang B. Berapa banyak buah dari ketiga jenis buah pada setiap tumpukan? Sekarang kita buatkan dulu yang diketahui. Yang diketahui di sini adalah 144 kg apel, lalu 84 kg mangga, dan 72 kg jeruk. Nah, yang ditanya di sini yang pertama adalah jumlah maksimal tumpukan buah ada di dalam lemari es. Kedua, banyak buah dari ketiga jenis buah pada tiap tumpukan. Nah, kita dapat menyelesaikan permasalahan ini masih sama seperti yang tadi, kita bisa menggunakan FWB, faktor persekutuan terbesar. Nah, di sini kita cari dulu faktornya. 144 kita bagi 2, hasilnya 72, lalu 72 dibagi 2, 36 dibagi 2, 18 dibagi 2, 9 dibagi 3, maka 144 sama dengan 2 pangkat 4 dikali 3 pangkat 2. Nah, sekarang kita lanjut 84, kita cari pohon faktornya. Nah, 84 dibagi 2 itu 42, kemudian 42 dibagi 2 itu adalah 21, 21 dibagi 3 itu hasilnya 7. Maka 84 sama dengan 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 7. Sekarang lanjut 72. 72 kita bagi dengan 2 itu hasilnya 36. Lalu 36 dibagi 2 hasilnya 18. 18 kita bagi 2 hasilnya 9. 9 kita bagi dengan 3 itu hasilnya 3. Maka 72 sama dengan 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2. Nah, sekarang kita jawab soal yang A. Jumlah maksimal tumpukan buah yang ada di lemari es. Ini kita bisa jawab dengan menggunakan FWB. FWB di sini kita cari bilangan yang sama dengan pangkat terkecil. Jadi pangkat yang terkecil di sini adalah 2 pangkat 2. Kemudian dikali 3. Jadi FWB-nya adalah 2 pangkat 2 dikali 3. 2 pangkat 2 berapa? 4. Jadi 4 dikali 3 hasilnya adalah 12. Nah, maka jumlah maksimal
tumpukan buah yang ada di lemari es itu adalah 12 tumpukan. Nah, sekarang kita jawab soal yang B. Yang B di sini adalah banyak buah dari ketiga jenis buah pada setiap tumpukan. Nah, apel tadi ada 144 kilo. Jadi 144 kita bagi dengan 12, maka hasilnya adalah 12 buah. Lalu mangga tadi diketahui ada 84 kilogram, maka 84 kita bagi dengan 12 hasilnya 7, dan jeruk 72 kita bagi dengan 12 hasilnya adalah 6 buah. Maka kesimpulannya apel 12 buah, mangga 7 buah, dan jeruk itu 6 buah. Baik, sekarang kita lanjut soal nomor 11. Pada suatu hari Domu, Beni, dan Mangara bersamaan memotong rambutnya pada seorang tukang cukur. Domu memotong rambutnya setiap 20 hari. Beni mencukur rambutnya setiap 25 hari. Sedangkan Mangara mencukur rambutnya setiap 30 hari. Setiap berapa bulan mereka bersamaan potong rambut pada tukang cukur itu? Kita buatkan dulu yang diketahui. Diketahui di sini Domu mencukur rambut setiap 20 hari. Kemudian Beni 25 hari dan Mangara 30 hari. Nah, di sini yang ditanyakan adalah setiap berapa bulan mereka bersamaan memotong rambut. Nah, untuk soal ini kita dapat menyelesaikan dengan menggunakan KPK karena di sini berhubungan dengan waktu. Masih sama seperti FWB, kita harus mencari faktornya dulu. Di sini kita mencari faktor 20, 25, dan 30. Di sini kita memakai pohon faktor. Nah, yang pertama kita akan cari 20 dulu. 20 dibagi 2, 10. Kemudian 10 dibagi 2, 5. Maka 20 sama dengan 2 pangkat 2 dikali 5. 25. 25 dibagi 5, 5. Kemudian maka 25 itu sama dengan 5 pangkat 2. Nah, sekarang 30. 30 itu 30 dibagi 2, 15. Kemudian 15 kita bagi dengan 3, hasilnya 5. Maka 30 sama dengan 2 dikali 3 dikali 5. Nah, di sini kita mencari KPK. KPK itu kelipatan persekutuan terkecil. Nah, untuk KPK, kita mengambil semua bilangan, semua angka. Nah, jika bilangan itu sama, maka kita harus mengambil pangkat terbesarnya. Nah, di sini kita ambil dulu 2. Nah, di sini ada 2 pangkat 2 dan 2 pangkat 1. Kita ambil pangkat terbesarnya yaitu 2 pangkat 2. Jadi di sini 2 pangkat 2. Kemudian kita ambil angka 3. Meskipun pada Domu dan Beni tidak ada angka 3, tetap kita ambil angka 3. Nah, kemudian 5. Di sini 5 pangkat 1, 5 pangkat 2, dan 5 pangkat 1. Kita ambil pangkat tertinggi yaitu 5 pangkat 2, maka KPK-nya adalah 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 5 pangkat 2. 2 pangkat 2 4, kemudian kita kali dengan 3, 5 pangkat 2 itu 25, maka 4 dikali 3 12 dikali 25, 12 dikali 25 300. Nah, di sini satuannya adalah hari. Yang ditanyakan itu setiap berapa bulan. Nah, karena yang ditanyakan satuannya bulan, maka kita akan bagi dengan 30 hari. Karena 1 bulan itu ada 30 hari. Jadi, untuk menjawab berapa bulannya, 30 hari 300 hari kita bagi dengan 30 hari. Maka, setiap 10 bulan mereka bersamaan mencukur rambut pada tukang cukur tersebut. Kita masuk soal nomor 12. Untuk nomor 12 ini, soalnya terlalu panjang. Kita singkat saja. Kita baca soalnya dulu. Seorang pasien mengikuti program pengobatan seorang dokter untuk menyembuhkan suatu penyakit kronis. Dokter tersebut menuliskan resep sebagai berikut. Obat A diminum 3 kali sehari pada waktu pagi, siang, dan malam setelah makan. Setelah meminum obat selama 3 hari berturut-turut, pasien harus beristirahat dan tidak meminum obat selama 1 hari. Kemudian melanjutkan meminum kembali dengan pola yang sama. Nah, di sini berarti yang diketahui adalah obat A itu diminum 3 kali sehari, 3 kali 1 selama 3 hari. Kemudian setelahnya dia harus beristirahat, jadi tidak minum obat.
Nah, berarti di sini bisa kita buatkan. Misalkan di sini hari pertama, kemudian kedua, ketiga, keempat, lalu kelima, keenam, ketujuh, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, hari pertama, kedua, ketiga dia minum obat, kemudian hari keempat dia beristirahat, jadi tidak minum obat. 5, 6, 7 minum obat kembali, hari ke-8 istirahat, tidak minum obat. 9, 10, 11 minum obat, dan hari ke-12 ini tidak minum obat. Jadi masa dia beristirahat atau dia tidak minum obat itu hari dengan kelipatan 4. Jadi 4, 8, 12, 16 dan selanjutnya. Oke, baik, kita lanjut. Nah, di sini kita lanjut soalnya. Obat B diminum 2 kali sehari pada waktu pagi hari dan malam setelah makan. Jadi obat B diminum 2 kali 1. Kemudian di sini obat C diminum 1 kali sehari pada waktu siang hari setelah makan. Obat C 1 kali 1. Nah, jika mengikuti resep dokter, pasien tersebut diperkirakan akan sembuh ketika sudah menghabiskan 100 obat B dengan ketentuan obat A dan C juga mengikuti sesuai aturan. Di sini harga obat A itu seharga Rp50.000. Kemudian obat B itu harganya Rp100.000 per butir ya. Dan obat C itu harganya Rp200.000 per butir. Nah, di sini pertanyaannya yang pertama, setelah berapa hari pasien tersebut diperkirakan sembuh? Kemudian yang kedua itu berapa banyak obat A dan C yang harus diminum pasien tersebut? Dan yang terakhir itu berapa biaya yang dikeluarkan pasien untuk membeli obat yang diresepkan oleh dokter. Baik. Sekarang kita akan jawab. Nah, di sini sebenarnya sudah ada instruksinya. Kita tinggal mengikuti instruksi ini untuk menjawab soal A, B, dan C. Nah, sekarang kita akan jawab soal pertanyaan yang A dulu. Di sini yang ditanya yang A itu adalah perkiraan pasien sembuh. Nah, kita baca instruksinya. Nomor 1 ini, perhatikan bahwa setiap hari pasien tersebut harus meminum 2 obat B. Pasien tersebut diperkirakan akan sembuh ketika sudah meminum sebanyak 100 obat B. Sehingga untuk menentukan lama hari hingga pasien tersebut sembuh, kalian harus menentukan bilangan yang dikalikan 2 sama dengan 100. Jadi suatu bilangan dikalikan dengan 2 sama dengan 100. Misalkan saja bilangan ini adalah X. Jadi di sini X dikali 2 sama dengan 100, maka X dikali 2, 2X sama dengan 100, X sama dengan 100 dibagi 2, maka hasilnya X sama dengan 50. Maka setelah 50 hari pasien dapat diperkirakan sembuh. Nah, untuk pertanyaan kedua, di sini banyaknya obat A dan C yang harus diminum. Kita baca dulu instruksinya. Untuk menentukan obat A dan C yang dikonsumsi pasien hingga sembuh, kalian bisa mengalihkan banyak obat yang dikonsumsi setiap hari dengan lama hari hingga pasien tersebut sembuh. Perhatikan bahwa obat A mempunyai siklus istirahat setiap 3 hari. Sehingga kalian harus mengurangi banyak hari pasien tersebut selama proses penyembuhan. Jadi kita jawab dulu yang lebih mudah. Yang lebih mudah itu obat C. Jadi di sini obat C tadi kan 1 kali 1. Jadi 1 dikali berapa lamanya dia harus bisa sembuh, berapa hari? 50 hari di sini ya. Jadi 1 dikali 50 maka hasilnya 50 butir. Kemudian untuk obat A tadi di sini aturannya 3 kali 1. Karena dalam obat A ini dia ada selang masa istirahatnya, maka kita hitung dulu lamanya istirahat. Lamanya istirahat tadi X-nya berapa? Berapa hari dia diperkirakan sembuh? 50 hari. 50 dibagi 4. 4 ini dari kelipatan
masa istirahatnya tadi. Jadi 50 dibagi 4 sama dengan 12,5. Kita bulatkan menjadi 12 hari. Lalu di sini lamanya minum obat 50 hari kita kurang dengan 12 hari sama dengan 38 hari. Maka banyaknya obat yang harus diminum adalah 38 hari kita kali dengan 3 karena dia satu hari minumnya 3 kali. Jadi banyaknya obat itu sebanyak 114 butir. Jadi obat C itu banyaknya obat C 50 butir dan obat A sebanyak 114 butir. Kita lanjut. Untuk yang C. Yang C ini yang ditanyakan adalah biaya untuk membeli obat. Nah, kita baca dulu instruksinya. Untuk menentukan biaya total yang harus dikeluarkan pasien hingga sembuh adalah dengan mengalihkan harga masing-masing obat dengan banyak obat yang dikonsumsi, kemudian menjumlahkan semuanya. Jadi di sini kita harus mengalihkan harga masing-masing obat dengan banyaknya obat. Jadi berapa butir obat A, berapa butir obat C dikalikan dengan banyaknya, dikalikan dengan harga obat tadi ya. Nah, kemudian kita bahas dulu obat A. Tadi obat A, banyaknya obat A tadi 3 kali 1, jadi 114 butir tadi kan sudah kita ketahui. Jadi biaya obat A itu 114 kita kali dengan 50 karena satu butirnya tadi adalah Rp50.000. Jadi 114 kita kali dengan 50 hasilnya adalah Rp5.700.000. Baik, sekarang untuk obat B. Obat B banyaknya obat 2 kali 1. Aturannya kan tadi 2 kali 1, maka 2 dikali dengan 50. 50 tadi dari mana? 50 ini dari lamanya dia minum obat 50 hari. Jadi 2 dikali 50 sama dengan 100 butir. Jadi banyaknya obat B ini 100 butir dan biaya obat B berarti 100 dikali Rp100.000 karena harga per butirnya tadi Rp100.000, maka biaya obat B adalah Rp10 juta. Sekarang kita bahas obat C. Obat C tadi kita ketahui bahwa banyaknya obat 50 butir, kemudian biaya obat C berarti 50 dikali harga obat per butirnya, 50 dikali Rp100.000, jadi 50 dikali Rp100.000 hasilnya adalah Rp10 juta. Nah, kemudian setelah kita dapat masing-masing harga obat, kita harus masing-masing biaya obat, maka kita menjumlahkan semuanya. Jadi totalnya obat A ditambah obat B ditambah obat C. Nah, jumlah obat A ditambah obat B ditambah obat C, maka 5.700.000 ditambah 10 juta ditambah 10 juta hasilnya adalah Rp25.700.000. Nah, maka biaya yang harus dikeluarkan untuk membeli obat adalah Rp25.700.000. Baik, cukup sekian pembahasan pada video kali ini. Terima kasih yang telah bersedia menonton sampai selesai. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai berjumpa lagi di next video. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.